Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Asrori Al-Isyaki, merupakan putra dari Kiai Usman Al-Isyaki. Jika dirunut, Kiai Ahmad Asrori memiliki darah keturunan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-38, yakni Ahmad Asrori putra Kiai Usman Al-Isyaki. Namanya dinisbatkan pada Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri. Kiai Usman, semasa hidupnya adalah mursyid Thariqat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Sepeninggal Kiai Usman tahun 1984, atas penunjukan Kiai Usman, Kiai Ahmad Asrori meneruskan kedudukan mursyid ayahnya. Dalam riwayat versi lain, sepeninggal Kiai Usman, tongkat estafet kemursyidan kemudian diteruskan putranya, Kiai Minan, sebelum akhirnya dilanjutkan Kiai Asrori. Konon pengalihan tugas ini berdasarkan wasiat Kiai Usman. Di tangan Kiai Asrori inilah jamaah yang hadir semakin membludak. Uniknya, sebelum memegang amanah itu, Kiai Asrori memilih membuka lahan baru, yakni di kawasan Kedinding Lor yang masih berupa tambak pada waktu itu. Sebagai mursyid dalam usia yang masih muda, ternyata bukan perkara mudah. Banyak pengikut Kiai Usman yang menolak mengakui Kiai Asrori sebagai pengganti yang sah. Sebuah riwayat menceritakan, bahwa para penolak itu pada Maret tahun 1988, berangkat meninggalkan Surabaya, menuju Kebumen, untuk melakukan baiat kepada Kiai Sonaji. Tidak diketahui dengan pasti, bagaimana sikap Kiai Asrori terhadap aksi tersebut. Namun Kiai Asrori tak surut. Ia mendirikan pesantren Al-Fitrah di Kedinding Lor, sebuah pesantren dengan sistem klasikal, yang kurikulum pendidikannya menggabungkan pengetahuan umum dan pengajian kitab kuning. Ia juga menggagas Al-Khidmah, sebuah jamaah yang sebagian anggotanya adalah pengamal tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dakwahnya dimulai dengan membangun masjid, secara perlahan dari uang yang berhasil dikumpulkan, sedikit demi sedikit tanah milik warga di sekitarnya ia beli, sehingga luasnya mencapai 2,5 hektar lebih. Dikisahkan ada seorang tamu asal Jakarta yang cukup ternama dan kaya raya, bersedia membantu pembangunan masjid dan pembebasan lahan sekaligus, tapi Kiai Asrori mencegahnya. Terima kasih, kasihan orang lain yang mau ikutan menyumbang, pahala itu jangan diambil sendiri, lebih baik dibagi-bagi, ujarnya. Di atas lahan seluas 2,5 hektar itu, Kiai Asrori mendirikan pondok pesantren Al-Fitrah dengan ratusan santri putra-putri, dari berbagai pelosok tanah air. Untuk menampungnya, pihak pesantren mendirikan beberapa bangunan lantai 2 untuk asrama putra, ruang belajar mengajar, penginapan tamu, rumah induk dan asrama putri, serta bangunan masjid yang cukup besar. Walaupun tak banyak diliput media massa, namanya tak asing lagi bagi masyarakat Thariqat. Namun demikian, sekalipun namanya selalu dielu-elukan banyak orang, dakwahnya sangat menyejukkan hati dan selalu dinanti, Kiai Asrori tetap bersahaja dan ramah, termasuk saat menerima tamu. Beliau adalah sosok yang tidak banyak menuntut pelayanan layaknya orang besar, bahkan terkadang ia sendiri yang menyajikan suguhan untuk tamu. Tanda-tanda menjadi panutan sudah nampak sejak masa mudanya. Masa mudanya dihabiskan untuk menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kala itu Kiai Asrori muda yang badannya kurus karena banyak tirakat dan berambut panjang, memiliki geng bernama Orong-Orong, bermakna binatang yang keluarnya malam hari. Jamaahnya rata-rata anak jalanan alias berandalan yang kemudian diajak mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah pada malam hari. Meski masih muda, Kiai Asrori adalah tokoh yang karismatik dan disegani berbagai pihak termasuk para pejabat dari kalangan sipil maupun militer. Menurut keluarga dekatnya, sewaktu muda Kiai Asrori telah menunjukkan keistimewaan. Mondoknya tak teratur. Ia belajar di Rejoso 1 tahun, di Pares 1 tahun, dan di Bendo 1 tahun. Di Rejoso ia malah tidak aktif mengikuti kegiatan ngaji. Ketika hal itu dilaporkan kepada pimpinan pondok, yakni Kiai Mustain Romli, ia seperti memaklumi, biarkan saja, anak macan akhirnya jadi macan juga, ucap Kiai Mustain Romli. Meskipun belajarnya tidak tertib, yang sangat mengherankan, Kiai Asrori mampu membaca dan mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dengan baik. Di kalangan pesantren, kepandaian luar biasa yang diperoleh seseorang, tanpa melalui proses belajar yang wajar semacam itu sering disebut ilmu laduni, yaitu ilmu yang diperoleh langsung dari Allah, dan ilmu laduni sepenuhnya adalah rahasia Tuhan, wallahu a'lam. Ayahnya sendiri juga kagum atas kepintaran anaknya.
Suatu ketika Kiai Usman pernah berkata, seandainya saya bukan ayahnya, saya mau kok ngaji kepadanya. Barangkali itulah yang mendasari Kiai Usman untuk menunjuk Kiai Asrori, sebagai penerus kemursyidan Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, padahal saat itu Kiai Asrori masih relatif muda. Kiai Asrori, seolah menyediakan Al-Khidmah, sebagai ruang yang terbuka bagi siapa saja, yang ingin menempuh perjalanan mendekat kepada Allah, tanpa membedakan baju dan kulit luarnya. Pelan tapi pasti, Jamiah ini mendapatkan banyak pengikut, diperkirakan jumlah mereka jutaan orang, tersebar luas di banyak provinsi di Indonesia, Malaysia, hingga Singapura dan Filipina. Dengan kesabaran dan perjuangannya yang luar biasa, Kiai Asrori terbukti mampu meneruskan kemursyidan yang ia dapat dari ayahnya. Bahkan lebih dari itu, beliau berhasil mengembangkan Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ke wilayah yang lebih luas. Kiai Asrori adalah pribadi yang istimewa. Pengetahuan agamanya dalam, dan karisma memancar dari sosoknya yang sederhana. Tutur katanya lembut, namun seperti menerobos relung-relung di kedalaman hati pendengarnya. Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan pengasuh pesantren Al-Fitrah Surabaya, Kiai Haji Ahmad Asrori Usman Al-Isyaki, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2009, sekitar pukul 2.20 waktu Indonesia Barat, dan dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Ribuan pelayat pun berdatangan ke Ponpes untuk mengantarkan jenazah Kiai Haji Ahmad Asrori ke peristirahatannya yang terakhir. Amat banyak ilmu dan amalia, yang beliau wariskan kepada para santri dan jamaah di seluruh tanah air, hingga terus mengalir sampai hari ini, dan seterusnya. Ghofarallahu wa yarham, wa nafa'ana bi ulumihi, amin.